puasa dengan Ramadan itu sesuatu yang saling berdekatan, sehingga pembela kita di hadapan Allah pun kelak dua ini, Al-Quran wasiyam yashfa'anil 'abdu yaumal qiyamah. Quran dan puasalah yang akan menjadi pembela seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang, dan ini menjadi tolak ukur, ketika seseorang bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, insya Allah orang ini bakal bisa hatam di bulan-bulan yang lain. Tapi sebaliknya, kalau orang ini di bulan Ramadan sudah tidak bisa hatam, jangan harap orang ini bisa hatam Quran selain bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan ukuran Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah tentang mushaf Quran yang ada di kita, itu merupakan sejarah yang begitu panjang. Jadi kalau Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ketika orang-orang kafir mengatakan kenapa Quran tidak diturunkan secara langsung, secara jumlatan wahidah, maka jawaban Allah kadzalika nuthabbital ladzina amanu, karena Quran itu akan menjadi penguat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau Quran itu Pak turunnya, ya kadang-kadang Rasulullah beberapa saat menunggu Quran turun. Itu berbeda dengan kitab-kitab yang lalu. Kitab Injil dengan Taurat itu diturunkan secara langsung. Mushafnya kemudian dalam sebuah peti yang disebut dengan tabut diterima oleh nabinya dan dipegang oleh nabinya, dan orang-orang gak bisa megang kecuali nabinya. Makanya kemudian dalam sejarah hampir tidak ada pengikut Nabi Isa yang bisa hafal, karena kitabnya hanya dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi berbeda dengan Al-Quran, karena secara Quran itu diturunkan oleh Allah bukan dalam bentuk tulisan, yang Allah turunkan dalam bentuk bacaannya. Rasulullah itu tak bisa menulis, Rasul tak bisa membaca, tapi Rasulullah mengeluarkan kata-kata yang begitu luar biasa. Ini sesuatu yang mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena Rasulullah SAW tak belajar sastra Arab, tapi beliau bisa mengatakan kalimat-kalimat yang begitu indah. Itulah Al-Quran. Hadirin yang mulia oleh Allah, berbicara tentang Quran, Quran itu bacaan. Makanya kalau dulu itu kemudian bacaan ketika sejarah, Quran itu ketika awal-awal sulit untuk dibaca. Bapak-bapak kalau datang ke museum di Madinah, itu ada museum Quran. Kita temukan di museum Quran itu Quran mushaf yang berada dalam tulisan di zaman dulu itu nggak bertitik, nggak berharokat. Kebayang oleh kita, titikan, harokatan. Kira-kira bisa macam itu Arab namanya. Arab gundul ya. Sekarang gondrong masih banyak mengharais sekali macam Quran ya. Jadi kebayang oleh kita sulitnya gimana Quran pada saat itu. Qaf dengan fa nggak bisa dibedakan. Qaf itu titiknya 2, fa itu setelahnya. Jauh pas ketika mushaf dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan ini pun masih belum ada titiknya. Dan ini Masya Allah kesulitan bagi kita. Kalau seandainya hingga sekarang ada mushaf seperti ini, iya ada 2, tak ada 2 ya. Tak di atas, ya di bawah, nun di atas, ba di bawah. Itu titik-titik yang tadi. Sejarah Quran berbicara, tulisan Quran yang pertama yang disebarkan oleh Zaid bin Thabit pada saat itu hanya sederhana. Kemudian pada saat itu banyak ya di dalam sejarah bagaimana kita melihat dan mendengar bagaimana di zamannya Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sudah bermunculan ide untuk menghimpun Al-Quran. Cuman kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah. Jadi ternyata pengumpulan mushaf ini tidak dicontohkan Rasulullah. Maka Abu Bakar pada saat itu mentok. Kemudian zaman Umar pun sama Pak. Meskipun Ali sudah mendesak, Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang cerdas. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak dikumpulkan ini berbahaya. Setiap terjadi peperangan banyak orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafid dan hafal Quran terbunuh menjadi syahid. Dan ketika makin sedikitnya maka Quran akan dikhawatirkan akan hilang. Namun Umar pun mengatakan, aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun pada saat itu di zaman Utsman bin Affan maka mulailah dihimpun dan dicetak menjadi 3. Dan biaya pencetakannya zaman dulu Masya Allah kebayang oleh kita. Dan di zaman Utsman pada saat itu dipegang oleh salah satu istri Rasulullah, yaitu Hafsah, seorang perempuan yang begitu luar biasa. Istri Rasulullah Hafsah ini Pak hafal Quran dan Masya Allah luar biasa ya. Kemudian setelah itu mushaf ini Pak ketika dicetak, dan setelah dicetak ini sekali lagi belum ada harokatnya. Kemudian muncullah generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'in.
ada seorang ulama besar namanya Dalam Al-Amr ya, yang terkenal dengan Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah seorang politikus dan beliau ini seorang pernah menjadi gubernur di Basrah. Dan beliaulah seorang yang meletakkan titik-titik itu dalam Quran. Ketika Quran pada saat itu makin banyak, mushaf makin berserakan, dan ternyata sulit untuk dibaca. Ketika mereka ingin membacanya harus kemana? Mereka datang kepada ahli Quran yang hafal Quran. Karena pada saat itu untuk membedakan qaf dengan ba dengan nun, maka mereka harus datang kepada orang yang hafal Quran. Akhirnya mulailah di titik-titik itu pun diberikan di dalam Al-Quran. Abul Aswad Ad-Du'ali, beliaulah sang pelopor ilmu nahwu yang terkenal. Kemudian beliau juga yang meletakkan titik-titik dalam Al-Quran. Hingga sekarang punten mushaf Al-Quran itu kita bisa membacanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten Pak, masih banyak kita berbicara tentang mushaf yang perlu kita ketahui. Yang selanjutnya Quran ini Pak, kita sepakat jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? 114 surat ya. Surat yang pertama apa? Al-Fatihah yang terakhir Anas. Saya nanya awal yang akhir lah. Mual tenang sih. Oke. Surah Pak Punten tartibus suar. Kalau tartibus suar itu dalam Quran itu adalah ketetapan Rasulullah ya. Ketika tahun 10 Hijriah, dan itu merupakan haji terakhir dan pertama Rasulullah, haji wada. Ketika Rasulullah di Bukit Arafah, lantas beliau kedatangan malaikat Jibril dan menyampaikan, wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat yang terakhir diturunkan. Kalau ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir diterima Rasulullah itu ketika di Bukit Arafah. Maka beliau pulang pada saat itu ke Madinah. Pak Punten, Rasulullah dari pelaksanaan haji ke meninggalnya kurang lebih 6 bulan. Jadi mendapatkan wahyu yang terakhir, kemudian Rasulullah meninggal pada saat itu cuman jaraknya kurang lebih 6 bulan. Setelah di Arab 6 bulan ini Rasulullah mengumpulkan orang ahli Quran. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini Pak usianya udah sepuh, tapi beliau menjadi seorang yang penghafal Quran. Jadi alasan Pak bisa menghafalkan Quran ya, kemarin kita lihat ada seorang nenek-nenek yang usia 92 tahun itu bisa hafal Quran. Jadi bapak-bapak bisa menghafalkan, ulah aya alasan ya. Giliran ningali perempuan ngerasa muda, di giliran kalau ada yang ngomongkan Quran ngerasa jadi naon ya. Di punten Pak, di pondok saya itu di Tebu Ireng itu ada wisudawan tertua Pak, usia 65 tahun. Saya tahu kalau saya 2017 kebayang di wisuda usia 63 tahun, di wisuda hafalan Quran 30 beliau ini salah satu punten datang ke pesantren dan kemudian dia melamar menjadi security. Dari melamar jadi security, kemudian dia setiap pagi itu menjaganya itu beliau sambil megang Quran. Ternyata usianya beliau waktu itu ketika menjadi security usia 60 tahun. Ketika ditanya Bapak, ternyata beliau ini punten purnawirawan dari TNI. Pondok juga kaget, kenapa nih orang padahal luar biasa tapi pengen menjadi security. Kata beliau, saya pengen berkhidmat di pesantren. Kemudian beliau setiap saat Pak membaca Quran terus. Ternyata beliau selama 5 tahun itu sambil menghafalkan Quran. Jadi selama jaga beliau itu, Masya Allah, Quran itu Pak bukan mudah. Nggak ada Quran mudah, Quran itu dipermudah. Kalau kita merasa mudah, karena itu seakan-akan usaha kita. Kalau ada orang yang mampu menghafalkan Quran itu karena pada dasarnya dipermudah oleh siapa? Oleh Allah. Karena konsep Quran itu mudahnya, walaqad yassarnal Quran. Aku mudahkan Quran untuk dihafal. Cuman kata Allah, fahal min muddakir, istifham, pertanyaan, mau nggak kalian menghafal? Kalau ada kemauan, insya Allah bapak-bapak juga bisa. Ini cerita sang security kita kemarin Pak, yang tahun 2017, beliau ini udah usia 65 tahun ternyata hafal Al-Quran lengkap di 5 selama 5 tahun. Masya Allah, ketika di wisuda, Masya Allah disambutnya oleh anak dan cucunya. Nah, biasanya yang wisuda itu cucu atau siapanya, anaknya, kakeknya disambut oleh siapanya. Wah, itu nangisnya luar biasa Pak. Dan di antara orang tua wali santri ada yang mengangkat tangan, kemudian minta izin boleh nggak kalau saya mau umrohkan beliau. Ternyata beliau beres wisuda langsung melaksanakan umroh.
Jadi Masya Allah ini cerita yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi Utsman bin Affan itu generasi yang tua Pak. Tapi ternyata beliau itu adalah sebagai pengajar Al-Quran. Dan Rasulullah datang ke Madinah mengajarkan Quran mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai dengan An-Nas. Tartibus suwar ini diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau susunan Al-Quran yang hari ini kita temukan itu pun dan udah kesepakatan dan itu merupakan ketetapan Rasulullah. Makanya dalam sholat saya sampaikan lagi, jangan mengacak-acak tartibus suwar. Jadi kalau bapak-bapak rakaat pertama itu Al-Baqarah, maka rakaat kedua Ali Imran. Jangan dibalik Pak. Rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua atau sebaliknya menggunakan susunan ayat. Jadi kalau ayat rakaat pertama ayat 100 ya, maka punten rakaat kedua ayat selanjutnya. Jangan sampai dibalik. Ada kalau menggunakan kuliah dengan kulhu Pak, ayat favorit. Kalau rakaat pertama kuliah ya kafir. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jangan dibalik. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, nanti rakaat kedua apakah Rasulullah melarang? Rasul tidak ada larangan dalam mengacak-acak surat ini, tapi punten para ulama mengatakan Rasulullah tak pernah mencontohkan. Ketika beliau dalam sholat, sabbihisma rabbikal a'la ayat pertama, punten rakaat pertama, yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Lihat bagaimana ketika Rasulullah sholat. Ketika dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sholat subuh hari Jumat Pak, sunnahnya rakaat pertama ayat sajdah, surah sajdah. Meskipun kita dipraktekkan cuma ayat sajdahnya aja Pak. Karena ayat surah sajdah itu kurang lebih 1 lembar setengah ya. Kalau praktekan biasanya kalau di Mekah di Madinah itu langsung satu surat itu. Kemudian ayat rakaat keduanya Pak, surah Al-Insan. Dilihat dalam sejarah Rasulullah tidak pernah mengacak-acak susunan. Oke. Quran berapa juz? Berapa juz? 30 juz. Nah, kalau berbicara tentang 30 juz ini Pak, Quran ini adalah kebanyakan hasil ijtihadi. Tadi saya sampaikan penulisan Quran ya, itu ijtihadi. Jadi ijtihad itu hasil pemikiran bagaimana kemaslahatan umat ya. Titik itu muncul, kemudian termasuk berbicara 30 juz Quran itu tidak ada hadis yang mengatakan Quran ada 30 juz, tapi itu adalah hasil daripada ijtihad para ulama. Dari mana munculnya 30 juz itu? Kalau kita berbicara, saya itu pernah ya, datang ke pondok lalu ditanya, Pak Kiai, guru saya, kalau juz Quran 30 mana hadisnya? Maka beliau mengatakan tidak akan pernah ditemukan dalil yang mengatakan Quran itu 30 juz. Kata beliau, juz itu dalam bahasa Arabnya adalah batasan. Jadi kalau hari ini Pak, punten hari Ahad kita ngaji alif lam dari juz 1, kemudian beres hari ini, kemudian kita kasih batas. Sepuh kita dulu punten Quran itu kasih batas. Kadang-kadang sapuli di apa kayak diselapkeun ya di Quran. Nah, itu disebut dengan juz, Pak. Juz'an itu batasan dari batasan. Senin ngaji lagi, punten Selasa ngaji lagi, Rabu ngaji lagi, Kamis ngaji 5 hari hatam, maka orang ini sebenarnya Quran cuma bagi orang ini 35 juz. Jadi kalau hatam 3 hari berarti 3 juz. Kalau hatam 5 hari berarti 5 juz. Para sahabat rata-rata menghatamkan Quran 3 hari. Makanya dalam hadisnya para sahabat menghatamkan Quran, membacanya adalah dibagi menjadi 3 kali. Tidak ada juznya Pak pada saat itu. Kalau orang hatam Quran 15 hari berarti 15 juz. Kalau orang hatamnya sebulan sekali, maka Quran 30 juz. Itu ngambil dari hadis Rasulullah, yaqra'ul Quran fi syahrin. Semalas-malasnya hatamkanlah Quran dalam sebulan. Itu pang naon apa? Aduh, kebayang mau hatam sekali kan. Ini sebulan sekali juga udah dianggap apa? Oke, termasuk Pak, sekarang baru 1 juz itu ada 10 lembar. Ini Pak, punten. Madinah, percetakan Madinah itu menjadi rujukan semua di dunia Pak. Ya, ini salah satu mushafnya gini Pak. Ada yang bentuknya biru, ada yang punten. Kalau bapak-bapak biasanya dulu waktu umroh ya, biasanya datang ke percetakan Madinah dapat hadiah Pak. Kemudian mushaf yang apa? Yang agak kecil itu ya, yang bisa disaku. Nah, itu di percetakan Madinah, Pak. Percetakan Madinah itu menjadi semua kesepakatan. 1 juz itu dulu di Indonesia bersebaran macam-macam, Pak. Di kita boleh mencetak sendiri. Makanya ada yang 7 lembar 1 juznya itu. Ada yang 8
lembar, ada yang 9 lembar. Dulu saya waktu di pesantren Pak, sulit kita mencari yang satu juz 10 lembar. Saya itu pun belanjanya dari pondok pesantren harus ke Kudus Pak. Karena Kudus itu pondok pesantren yang punya percetakan sendiri khusus untuk para penghafal Quran. Tapi kalau sekarang semua hampir semua percetakan di kita itu sudah merujuk kepada 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Dan 10 lembar itu dipraktekkan Pak, disebut dengan Quran pojok. Kalau orang hafal Quran mesti itu Pak. Dan itu kesepakatan pun secara internasional. Jadi bapak-bapak kalau ikut MTQ, bisa daftar. MTQ baik nasional ataupun internasional. Itu pertanyaan Pak, pertanyaan itu dari pojok sini. Kadang-kadang nanti dari pojok bawah. Itu sudah tahu tuh. Para hafid Al-Quran itu pun ketika bertanya, ketika baca Quran, ya orang yang hafal Quran itu enggak kosong Pak. Jadi ketika dibaca kemudian wa imma tu'aridanna anhum ibtigha'a mardati, dia kebayang ini di pojok sebelah mana. Jadi orang yang hafal Quran itu seakan-akan di depannya ada apa? Ada mushaf sama. Makanya kenapa kalau lagi ngapal Quran Pak, salah satu tipnya nggak boleh ganti Quran, nggak boleh, harus mushaf yang itu terus, karena kadang-kadang beda lagi. Jadi ketika mungkin, jadi sekali lagi 1 juz 10 lembar itu munculnya baru di Indonesia. Tapi kalau di Timur Tengah itu sudah, dan sekarang Madinah, dan dipraktekkan Pak, setiap rokaat, jumlah rokaat yang ada di kota Mekah, di Madinah, termasuk di Masjid Al-Aqsa, 3 masjid ini, sholat tarawihnya 23 rokaat, 1 rokaatnya itu 1 halaman, per malam 1 juz, dari pojok sebelah kanan sampai pojok sebelah kiri, itu semuanya adalah kesepakatan secara internasional. Jadi mushaf yang sampai ke kita ini, masya Allah, ternyata begitu luar biasa ya. Jadi para ulama untuk mempermudah kepada kita, makanya saya sering sampaikan jangan menggunakan juz kalau terlalu berat. Udah zuhur kita 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar. Nah itu pas kita 1 hari bisa. Pada zuhur jangan kemana-mana, duduk 10 menit Pak, 10 menit. Karena kalau menggunakan bacaan yang standar, Bismillahirrahmanirrahim, ya man yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Menggunakan bacaan seperti itu, punten 1 lembar hanya membutuhkan waktu 5 menit. 2 kali 10 menit. Punten zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, subuh dan isya 10 menit. Insyaallah kita sudah bisa berbarengan dengan Al-Quran. Dan bagi Al-Quran, pemegang Al-Quran tidak ada kata beres hataman. Kata guru saya, Quran itu nggak ada hatam. Bacaan yang terus muter, beres hatam, dibaca lagi. Makanya kenapa Pak? Orang yang baca hafal Quran disebut dengan hamilin Quran. Hamil, orang hamil, Bapak tahu kan? Orang hamil yang tak pernah melahirkan itu orang yang hafal Quran. Orang yang hamil rata-rata ada waktunya dia melahirkan. Tapi orang yang hamil Quran, kemanapun dia harus bersama dengan Al-Quran. Di tengah-tengah kesibukan dia harus baca Al-Quran. Kemudian orang yang hafal Quran memiliki tanggung jawab sama Pak. Seperti bapak-bapak tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi di sisi lain dia punya tanggung jawab yang lebih, yaitu menjaga ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang berbeda. Jadi ternyata hamil Al-Quran, kita harus menjadi orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Kesibukan apapun kita senantiasa selalu bersama dengan Al-Quran. Sesungguhnya yang tak akan pernah mengecewakan, teman yang tak pernah mengecewakan itu adalah Al-Quran. Ahbib masyidda fa innaka mufariq. Ketika kita mencintai siapapun, suatu saat kita akan berpisah. Istri kita ketika suaminya meninggal, wallahu a'lam, namun gelis kayak bekali kawin buat suaminya mau, atau istri yang meninggal, bapak-bapak pasti kawin dari. Tapi ketika Quran, ketika kita berteman dengan Al-Quran, dan ketika kita mencintai Al-Quran, maka Quran yang akan datang ketika di alam kubur, dan dia menjadi seorang Al-Quran yang akan menjadi teman setia bagi kita. Di tengah-tengah kesibukan manusia, di kulli minhum yawma idin sya'ni yughni. Bukan kita tak ingat dengan orang tua kita, namun pada saat itu kita akan fokus dengan urusan kita. Seorang anak akan fokus
Al-Quran, ya Allah, orang ini dulu orang lain pada tidur, tapi orang ini senantiasa jaga malamnya dengan baik. Orang lain pada sibuk di siang hari, kemudian dia selalu membaca Al-Quran. Izinkan pada hari ini ketika orang lain sibuk dengan urusannya, aku yang akan menjadi pembela. Allah selalu mengatakan kepada Quran, bela orang